Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Budi Pradana, NIM 2019-015352, kelas 2I. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Felix Baskoro Utomo MPD serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.504 pulau dan memiliki luas sekitar 1.904 km. Oleh karena itu, banyaknya keanekaragaman yang ada di Indonesia menjadi potensi kita. Keanekaragaman yang dapat dilihat dari segi sisi, misalnya kebudayaan daerah, etnik, ras, suku, agama, potensi perekonomian daerah, dan masih banyak lagi. Sejarah telah membuktikan bahwa keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia bisa menjadi potensi yang luar biasa. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal awal dalam pembentukan bangsa dan negara. Keanekaragaman yang ditinggalkan oleh para leluhur kita dijadikan pelestarian. Akhirnya Pancasila untuk kita agar lebih memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencintai NKRI kita. Pancasila merupakan hasil dari suatu proses dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh I.R. Soekarno. Jiwa besar pejuang kemerdekaan dari pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa dan mempersatukan kita. Lahirnya Pancasila untuk kita lebih mendalami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memajukan Indonesia. Harus ingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Niangas sampai Rote adalah keberagaman. Berbagai etnis, ras, bangsa, adat, istiadat, kepercayaan, golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah kebinekaan Tunggal Ika kita. Pada era zaman sekarang, masyarakat Indonesia mulai mengesampingkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi suatu perbedaan. Padahal perbedaan yang ada seharusnya bisa menjadi pemersatu antara individu. Akibatnya, banyak sekali masyarakat yang menganggap cacian dan hinaan sebagai hal yang wajar, contohnya pada saat Pilpres. Namun, kehidupan bangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan kita. Saat ini ada sikap yang tidak toleran mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan, diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggunakan hoax alias kabar. Kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui radikalisme, terorisme, konflik sosial, dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD dalam bingkai NKRI Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun, bergotong royong memajukan negeri. Dengan Pancasila,
Indonesia adalah harapan untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur. Oleh karena itu, saya mengajak peran semua warga negara untuk menjaga Pancasila, pemahaman dan pengalaman Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus ditingkatkan. Materi pendidikan, fokus pemberitaan, dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila kita. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu-membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadi Indonesia, bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional. Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita bersikap santun, saling menghormati, saling bertoleran, dan saling bahu-membahu bergotong royong demi memajukan Indonesia kita. Demikian pidato dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.